Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahibatihi ajma'in. Amma ba'du. Wa huwa fi thalathati mawadi'in ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi wa 'indal qiyami minan naumi wa 'indal qiyami ila sholati. Melanjutkan pembahasan tentang siwak. Bersiwak adalah hukumnya sunnah atau mandub atau mustahab atau muraghabun fi. Lafaz-lafaz tadi menurut Ashabus Syafi'i dari kalangan ulama-ulama Syafi'i itu bermakna wahid. Memiliki makna yang sama, yaitu sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dalam terminologi hukum fikih adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa-apa yang diganjar karena sebab mengerjakannya dan tidak dihukum oleh sebab meninggalkannya. Di dalam bersiwak ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan, yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Wa huwa fi thalathati mawadi'in ashaddu istihbaban. Dan bermula ia siwak fi thalathati mawadi'in di dalam 3 keadaan ashaddu istihbaban itu sangat disunnahkan. Yang pertama, inda taghayyuri fammi min azmi wa ghairihi, yaitu ketika berubahnya mulut atau rihuhu, berubah daripada bau mulut, min azmin ay bisababin azmin wa ghairihi, dan selain daripada sebab azmun tadi. Al-azmu di sini bimakna sukutun tawilun wa tarkul akli, yaitu diam yang lama dan atau meninggalkan makanan, bimakna tidak makan. Sehingga sangat dianjurkan untuk bersiwak karena sebab al-azmu di sini. Wa ghairihi, dan selain daripada al-azmu, yaitu kathaumi, makan bawang putih. Wa akli dhi rihin karihi, dan memakan makanan yang punya bau yang tidak sedap. Di dalam kitab Fathul Qarib, wa basal, dan memakan bawang. Maka keadaan yang pertama ini adalah sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yang kedua adalah wa indal qiyami minan naumi, yaitu ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur ini ada gharadnya, ada tujuannya. Yang pertama, li muamalatin nas, dia ingin bergaul atau berhubungan dengan manusia, maka sangat dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak. Karena nanti mengganggu dalam proses sosialisasinya atau interaksi sosialnya. Yang kedua adalah li sholatin nawafil wal fardi. Yang ketiga adalah indal qiyami ila sholati, yaitu ketika akan mendirikan atau melaksanakan sholat.
imma salatul fardi wa imma salatun nawafil. Baik itu salat fardu maupun itu salat sunnah. Di dalam kitab Matan Nabi Suja ini hanya salah satu mawadi, hanya 3 keadaan. Tetapi dalam kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab yang mabsutotan, yang membahas panjang lebar, kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang panjang, maka kurang lebih Al-Fakir mencatat ada sekitar 8 daripada keadaan-keadaan yang sangat dianjurkan, yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Yang pertama as-salatu, yaitu salat. Seperti halnya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Yang kedua, indal wudu'i, yaitu ketika mau wudu atau ketika saat wudu atau ketika akhir wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Sekiranya tidak memberatkan atas umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, setiap kali wudu. Yang ketiga, asyaddu istihbaban bisiwak, yang sangat dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak. Keadaan yang ketiga adalah inda qiraatil Quran, yaitu ketika membaca Al-Quran. Yang keempat, indal ihtidar, yaitu ketika ajal akan menjemput. Nah, di dalam kitab Syarah, bahwa ketika seseorang akan menemui ajalnya atau masa-masa menjelang sakaratul mautnya, maka bisa mangkana alaihi qaiman, bisa dibantu oleh orang yang sanggup untuk membantunya bersiwak. Tapi tetap kesunahan siwak adalah harus sakinan. Dia harus tenang. Kalau memang si jenazah atau yang sedang sakaratul maut ini tidak mampu untuk disiwaki, maka cukup hanya ditalkin. Tapi kalau sekiranya mampu, maka ini menjadi peluang terbuka bagi yang sedang bersakaratul maut, sebab salah satu keutamaannya adalah mudahnya keluarnya ruh dari jasad dan mudahnya untuk mengingat kalimat thayyibah, salah satunya la ilaha illallah. Yang kelima, ba'dal qiyami minan naumi au ba'da tu'ami au ba'da tulis sukuti au ba'da kathratil kalam. Disunahkan, sangat dianjurkan setelah dia tidur, setelah dia makan, setelah berdiam yang sangat lama, atau setelah banyak bertutur kata. Maka sangat dianjurkan dan disunahkan untuk bersiwak. Yang selanjutnya adalah indas firaril asnan, yaitu ketika gigi sudah mulai menguning. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, inda duhulil baiti, yaitu ketika mau masuk rumah. Yang kedelapan, iradatun naumi, sebagaimana dalam kitab Kitfayatul Akhyar disebutkan, ketika mau tidur maka sangat dianjurkan untuk bersiwak. Dan yang kesembilan, yaitu inda tawafi, yaitu ketika mau tawaf ataupun sedang dalam keadaan tawaf. Yang kesepuluh, yaitu ketika khatib naik mimbar untuk melaksanakan khutbah Jumat. Yang ke-11, inda ijtima'in nas, yaitu ketika berkumpul dengan banyak orang. Yang ke-12, yaitu ketika akan azan
atau ketika akan iqamat. Yang ke-13, ketika menghadiri majelis ilmu. Yang ke-14, ketika berhubungan dengan pasangan yang sah secara syariat. Yang ke-15, ketika hendak safar yang sunnah dan safar yang mubah. Wallahu alam bishawab.